Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat ibu. Salam sehat dan semangat. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi prima ya hari ini, sehingga kita dapat memulai aktivitas kegiatan pembelajaran jarak jauh kita kali ini dalam kondisi yang fokus. Baik, sebelum kita mulai lebih intensif lagi PJJ kita, bagi yang muslim kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bagi yang non muslim silakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oke anak-anak ibu yang hebat, pada pertemuan kali ini hari Senin 31 Agustus 2020 kita akan membicarakan materi mengenai KD 4.2, yaitu penerapan disiplin bagi pegawai. Ya. Nah, kamu lihat sebelum kita mulai ya, kita punya safety induction dan juga rules. Kita punya aturan. Nah, aturannya apa? Pada kegiatan PJJ biasakan kalian lihat sekeliling ya, K3 keamanan keselamatannya. Awas kalau ada kabel-kabel ya di rumah kalian, khawatir tersetrum dan lain sebagainya. Kemudian no sleeping, jangan tidur, jangan rebahan ya. Kita ketika PJJ kita dalam kondisi duduk ya, duduk tertib, fokus, seperti ibaratnya kita di dalam kelas saja, namun keberadaan kalian yaitu di dalam rumah. Kemudian no food ya, jangan makan ya, jangan berisik seperti itu. Dan tidak lupa ibu ingatkan protokol kesehatannya, jangan lupa ya ketika kalian setelah beraktivitas dari luar, biasakan cuci tangan ya, memakai sabun atau desinfektan dan lain sebagainya, memakai masker ketika keluar rumah. Dan yang terpenting adalah social distancing, jaga jarak, jangan nempel-nempel gitu ya, jaga jarak, jaga hati ya. Biar sehat jaga hati itu ya, kalau itu Bu Farina. Oke, berikutnya kalimat motivasi yang ibu berikan pada kali ini, kita harus berusaha terus meskipun situasi semakin sulit, karena tantangan kita kali ini adalah bukan cuma pandemi, adalah situasi di negara kita memang semakin sulit ya. Makanya kita harus berikhtiar, berdoa, berusaha. Ibaratnya menaiki anak tangga, kita nggak mungkin melewati langsung lompat ke tangga 10 tanpa melalui tangga nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bertahap aku harus bisa, bertahap aku pasti bisa, insya Allah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu memahami konsep disiplin, memahami regulasi, memahami peraturan dan keputusan bagi pegawai. Kalian mampu juga menerapkan disiplin bagi pegawai ya. Kelak nanti kalau kalian jadi pegawai kan kalian sudah paham karena kalian sudah mempelajari KD ini. Kemudian kalian mampu menjelaskan kewajiban dan larangan, dan kalian juga mampu untuk mengidentifikasi kewajiban serta larangan bagi pegawai negeri sipil. Nah, kita masuk ke materi inti ya. Disiplin. Disiplin itu apa sih? Ya, disiplin ini adalah sebuah kata sifat ya, yang melekat dalam diri kita. Mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur lagi kan kita melakukan kegiatan atau rutinitas sehari-hari ya. Nah, kalau kita termasuk kategori orang yang disiplin, maka secara logika tujuan kita pasti akan terlaksana karena kita disiplin, kita konsisten, kita patuh pada aturan. Namun kalau kita tidak disiplin, apapun yang akan kita lakukan itu biasanya sia-sia ya, karena tidak terkonsep dan kita tidak konsisten dalam melakukannya. Nah, sebenarnya apa sih itu disiplin bagi karyawan? Nah, disiplin bagi karyawan itu adalah kesediaan karyawan dalam rangka mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah diatur perusahaan dan menjadi kesepakatan bersama. Nah, kedisiplinan dalam dunia kerja itu wajib diterapkan demi terlaksananya pekerjaan yang efisien ya. Nah,
peraturan atau regulasi disiplin bagi pegawai ini termaktub dalam salah satunya adalah PP pasal nomor 3 tahun 1980, yaitu sebuah peraturan yang mengatur tentang kewajiban, larangan, dan juga sanksi. Apabila kewajiban tersebut tidak ditaati, maka pegawai tersebut akan dikenakan sanksi. Ya. Nah, kemudian adalah PP yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Nah, di slide berikutnya sudah Ibu screenshotkan ya salah satu pasal dari peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Ini dia. Nah, oke. Ya. Ini adalah salah satu regulasi yang mengatur tentang disiplin pegawai. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya disiplin PNS adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan juga menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan. Dan apabila tidak ditaati atau dilanggar, maka di sini akan dikenakan sanksi. Dan di sini ada 8 poin ya. Nah, kalian nanti bisa browsing sendiri ya mengenai apa sih isi dari regulasi peraturan pemerintah ini. Nah, berikutnya adalah penerapan disiplin bagi pegawai. Nah, penerapan disiplin bagi pegawai ini ya dilakukan secara bertahap ya nak, dimulai dari pengangkatan sampai pegawai tersebut diberhentikan. Ya. Nih ya. Jadi mulai dari pegawai tersebut resmi direkrut di instansi tersebut sampai pegawai tersebut memasuki masa purna bakti atau pemberhentian pegawai atau istilahnya adalah pensiun. Kemudian mengapa disiplin ini diberlakukan? Nah, ini tujuannya untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya aparatur sipil negara. Jelas ya, karena kinerja ataupun produktivitas pegawai negeri sipil ya itu menjadi tolak ukur kesuksesan ya kinerjanya, produktivitasnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan indikator yang telah ditetapkan, maka reward dan punishment akan mudah diberlakukan secara konsisten. Seorang pegawai itu apabila berprestasi, dia berhak mendapatkan reward. Ya, reward itu apa sih? Reward itu adalah penghargaan bagi pegawai ya. Nah, tapi apabila dia melakukan sebuah pelanggaran, sudah pasti dia akan menerima sanksi atau punishment atau bisa kita sebut dengan hukuman bagi pegawai ya, agar segala sesuatunya terukur secara konsisten. Nah, nah slide ini Ibu berikan nih penugasan mandiri kepada kalian. Kalian diminta untuk membrowsing sebuah artikel di internet tentang penerapan disiplin pegawai negeri selama masa pandemi. Nah, PNS-nya bebas, boleh PNS Kemnaker, boleh PNS Kemenak, boleh PNS Kemendikbud, boleh PNS yang di BUMN, bebas apa saja. Nah, kemudian setelah kalian browsing artikel tersebut ya, kemudian kalian buatlah semacam resumnya. Resum itu kesimpulan singkat saja ya 1-2 paragraf boleh ya atas artikel yang sudah kalian olah tadi, sudah kalian googling tadi, buatlah semacam resumnya. Nah, kalau sudah jadi resumnya, silakan kalian ketik ya, ketik di kolom komentar link YouTube yang ini. Jika sudah selesai resumnya, silakan dikumpulkan melalui dengan cara kalian ketik di kolom komentar ini ya. Oke, baik anak-anak hebatku, demikianlah pemaparan singkat materi ini. Walaupun singkat, semoga ada ilmu dan manfaat yang bisa diserap ya nak ya. Jika masih ada yang merasa ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, masih bingung dan lain sebagainya, boleh kita didiskusikan di forum WhatsApp group atau di forum Google Classroom. Oke anak-anak hebatku, ini pada kesempatan kali ini Ibu cukupkan PJJ kita melalui link YouTube kali ini. Semoga kalian tetap bisa menjaga kesehatan. Stay healthy and stay safe.
ya, protokol kesehatannya jangan sampai terlewatkan ya. Salam literasi, salam long life education, salam belajar sepanjang hayat. Semangat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.